Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu semua dengan pembelajaran bahasa Belanda. Pada kali ini kita masuk di pelajaran ke-6 yaitu de basis van het administratiefrecht. Ya. Pembelajaran ini dapat Anda temukan pada halaman 146. Ya. Pada halaman ini ada teks 1 sampai 10, saya akan bacakan dan Anda bisa ulangi secara mandiri. Teks 1. Bestaat niet een wetboek van administratiefrecht, want de vindplaatsen van het administratiefrecht zijn zeer verspreid. Bestaat niet een wetboek van administratiefrecht, want de vindplaatsen van het administratiefrecht zijn zeer verspreid. Teks 2. Een belangrijk deel van het administratiefrecht is ongeschreven recht. Dat bestaat uit de zogenaamde algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Oke. Een belangrijk, ini kita membaca dengan een, kemudian belangrijk, ya. Kemudian deel, biasa kita baca panjang, kemudian administratif, kita tekan di tief, seperti itu administratif, kemudian ongeschreven, kita tekan di ongeschreven, ya. Kemudian ada bestaan. Kita membacanya bestaan, panjang ditanya karena suku vokal panjang ya. Kemudian ada zogenaamde. Oke. Algemene. Biasa. Kemudian ada beginselen. Behoorlijk. Ini kita membacanya lek. Behoorlijk. I dan J kita membacanya lek. Oke. Kemudian ada bestuur. Ini cara ucapnya adalah U Belanda. Bestuur, seperti itu. Oke, teks 3. Het gaat hier om principes die bestuurder bij hun beslissingen in acht moeten nemen. Het gaat, ini kita membacanya gaat, panjang. Kemudian hier om principes, ini principes, ya. Kemudian di bestuurder. Masih satu akar kata yang sama dengan bestuur. Oke. B, ini kita baca dengan B. Hun, kemudian ada beslissingen kembali. Ya. Dan ini kita membacanya dengan moeten. O dan E dibaca U Indonesia, cara ucap U Indonesia. Ya, dan kalau untuk tulisan U kita ucap dengan U Belanda. Oke. Seperti bestuur tadi. Nah, kemudian ada nemen, biasa cara ucapnya. Oke. Baik, kita masuk ke teks 4. Dat zijn bijvoorbeeld het zorgvuldigheidsbeginsel en het beginsel van rechtszekerheid. Oke, ini zijn, membacanya biasa. Kemudian bijvoorbeeld. Ya. Kemudian zorgvuldigheid. Sampai di sini. Kemudian juga ada kata berikutnya beginsel. Kalau Anda memperhatikannya lebih teliti, maka Anda menemukan di tengah-tengah kata tersebut ada huruf S yang menandakan ini adalah kata majemuk. Ya, jadi kata majemuk adalah gabungan dari dua kata yang kemudian membuat makna tersendiri. Oke. Nah, kemudian ada beginsel lagi di sini, ada juga rechtszekerheid. Di tengah-tengah kata rechtszekerheid juga ada huruf S yang menandakan ini juga kata majemuk, ya, gabungan dari dua buah kata. Seperti itu. Baik, teks 5. De burger kan rechtsbescherming zoeken tegen bestuursbeslissingen van de overheid waarmee hij het niet eens is. Oke, ini membacanya burger. Kemudian kan, biasa, kan. Rechtsbescherming, ada rechtsbescherming. Di tengah-tengah kata ini juga ada huruf S yang menandakan ini adalah kata majemuk. Kemudian ada zoeken, ya, tegen, bestuur,
beslissingen. Kemudian de overheid, overheid, tekan di O ya. Kemudian ada warme, hey, kita membaca biasa. Kemudian eens, kita ucapkan dengan eens, ya, dan is terakhir. Biasa kita ucapnya. Baik, kita baca teks berikutnya, teks ke-6. Wanneer een burger vindt dat het administratief recht geschonden wordt, kan hij de zaak voorleggen aan een hoger bestuur. Dit noemt men administratief beroep. Oke. Nah, untuk kalimat ini ada beberapa kalimat dan anak kalimat, induk kalimat dan anak kalimat yang bisa kita breakdown. Ya. Kemudian kita membaca wanneer seperti itu, wanneer, ya. Finch, ada huruf T di akhir kata tersebut dan itu harus kita ucapkan finch seperti itu. Kemudian administratif, ya, ada geschonden, geschonden. Ini word, ya. Zaak, kita baca zaak dengan panjang A-nya. Ada voorleggen, voorleggen, begitu. Kemudian aan, een, hoger, hoger. Bestuur, ya, bestuur. Kemudian ini kita membacanya dengan noemt, noemt, ya. Kemudian administratif beroep, beroep. Oke. Nah, memang pada pembelajaran kali ini ya kita sudah diperkenalkan dengan banyak teks yang menggunakan induk kalimat dan anak kalimat. Di dalam satu teks ada 2 kalimat atau bahkan 3 atau 4 kalimat seperti itu. Nanti Anda juga diperkenalkan dengan kata hubung antar kalimat tersebut. Oke. Baik, kita lanjutkan di nomor 7 ya. Administratieve rechtspraak wordt onder meer uitgevoerd door bijzondere regulaties die niet tot de eigenlijke rechterlijke macht behoren. Ya. Ini kita membacanya dengan administratieve, kemudian rechtspraak. Ada huruf S di tengahnya ya. Seperti ini kata majemuk. Kemudian words biasa dan O titik M itu kita membacanya dengan onder meer. Onder meer, ya. Kemudian uitgevoerd, ini membacanya uitgevoerd. Kemudian bijzondere, ya. Dan ini kita membacanya dengan regulations, regulations. Ada S juga di tengahnya dan menandakan ini adalah kata majemuk. Oke. Untuk regulations kita tidak membaca huruf G dengan KH, tapi kita membacanya dengan SY. Kenapa? Karena ini adalah kata serapan dari bahasa Perancis. Ya. Kemudian die niet tot de, sama membacanya, ada eigenlijke berikutnya. Ini membacanya eigenlijke. Kemudian ada rechterlijke, ya, mag dan behoren. Baik, teks 8. Een voorbeeld daarvan is het ambtenarengerecht dat geschillen behandelt tussen de overheid en haar ambtenaren. Een voorbeeld daarvan is het ambtenarengerecht dat geschillen behandelt tussen de overheid en haar ambtenaren. Ini voorbeeld biasa ya, kemudian daarvan, kemudian ambtenarengerecht, ambtenarengerecht, kemudian dat geschillen, kemudian behandeld, ya, kemudian overheid biasa membacanya haar ambtenaren. Oke. Kita baca kemudian nomor 9. Ya. Bij administratieve rechtspraak mag de rechter de zaak tussen op rechtmatigheid, maar niet op doelmatigheid. B, ya, kita baca biasa, B. Kemudian ada
administrative Rechtspraak seperti di nomor 7. Oke. Ini membacanya mag, ya. Kemudian de rechter, biasa de rechter. Kemudian ini zak, ya, seperti juga ada pada nomor 6, ya. Ini toetsen, tekan suku kata toetsnya. Kemudian rechtmatigheid. Kemudian ada doelmatigheid. Oke. Nomor 10. Ya. Dat is één belangrijk verschil met administratief beroep. Dat is één belangrijk verschil met administratief beroep. Oke. Baik, Bapak Ibu, demikian cara ucap dan cara baca masing-masing kalimat dan juga beberapa suku kata tertentu di dalam teks pelajaran 6 ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan berikutnya kita akan memberikan terjemahan masing-masing teks berikut. Baik, untuk nomor 1 kita bisa terjemahkan dengan tidak terdapat satu kitab undang-undang untuk hukum administrasi negara karena tempat dimuatnya hukum administrasi negara sangat tersebar. Baik, ini adalah kalimat induk kalimat dan induk kalimat yang lainnya. Ya, jadi ada dua kalimat yang kemudian digabung menjadi satu, menjadi kalimat majemuk. Baik. Nah, yang menghubungkan kalimat ini adalah karena. Di sini karena kita bisa terjemahkan dari one. Kita membacanya one bukan won ya. Kalau one untuk Inggris, kalau one artinya adalah karena. Dan ini kalimat pertama sampai di sini, ya. Kemudian ini adalah kalimat kedua sampai di sini. Nah, untuk subjeknya kalimat 1 ya adalah PV-nya adalah bestaat. Bestaat artinya terdapat. Ya, jadi kalau bestaat nih artinya tidak terdapat. Ya, itu kita bisa terjemahkan di Inggris itu seperti there is atau there are begitu ya, there. Kemudian ada een wetboek, berarti satu kitab undang-undang. Van het administratief recht kita singkat dengan HAN atau hukum administrasi negara. Ya. Kemudian di sini frasa ini yang panjang adalah res tentunya. Oke. Untuk kalimat kedua, kalimat kata majemuk kedua, maka de Vindplaatsen itu menjadi subjek. Zijn kemudian menjadi PV-nya. Ya. Their verspreid adalah resnya. Oke. Dua kalimat ini adalah kalimat yang sempurna karena memiliki subjek dan PV. Ya, ketika suatu kalimat memiliki konstruksi yang lengkap subjek dan PV, maka itu kita katakan induk kalimat. Namun ketika suatu kalimat tersebut hanya memiliki PV saja, maka kita akan menamakannya dengan anak kalimat. Oke. Untuk kalimat kedua, ya kita sebuah bagian penting dari hukum administrasi negara adalah hukum tidak tertulis yang terdiri dari apa yang dinamakan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Di sini juga merupakan kalimat majemuk dengan kata hubung adalah da. Ya, diterjemahkan di Indonesia dengan yang atau bahwa. Dat itu sendiri dalam terjemahan Indonesia berarti itu. Subjek PV-nya untuk kalimat 1 ya ini sampai kepada itu adalah subjek ya. Is adalah PV. Nah, ketika Anda menemukan is atau sein dalam sebuah kalimat, maka itu pasti akan menjadi PV. Dan satu lagi, PV itu hanya terdiri dari satu kata saja. PV tidak mungkin terdiri dari dua kata, gitu ya. Oke, untuk kalimat kedua, maka start akan menjadi PV-nya. Ya, kalimat 1 is, kalimat 2-nya start. Dan kemudian ini adalah res. Baik, kita beranjak di kalimat ketiga. Ya, terjemahnya. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan penguasa dalam kebijakannya. Di sini kita lihat kalimat ini terdiri dari dua kalimat. Ya, yang pertama adalah het gaat,
here on principles. Ya, ini sampai di sini. Ya, itu satu kalimat. Oke. Kemudian had menjadi subjek. Kemudian had itu menjadi PV. Ya, principles itu adalah res tentunya. Untuk kata hubungnya adalah di. Ya, dan bestur bla 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 sampai Neman itu kemudian menjadi kalimat kedua. Untuk kalimat kedua ya studer itu menjadi subjek. Oke, kemudian in itu keterangan, butennya adalah PV. Kemudian Neman adalah kata kerja lain selain buten, jadi dia menjadi predikat tentunya. Baik, untuk teks berikutnya ya, kita terjemahkan dengan hal-hal tersebut, misalnya azas kecermatan dan azas kepastian hukum. Oke. Di sini kalimat ini hanya terdiri dari satu kalimat ya. Dat itu menjadi subjeknya. Kemudian sein itu adalah PV-nya ya. Dan be verbals bla 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 itu tentu menjadi res. Oke, ini adalah konstruksi kalimat berita biasa yang terdiri dari subjek, PV dan res, gitu ya, tidak terlalu rumit. Kemudian untuk teks berikutnya, teks kelima, terjemahannya. Warga negara dapat mencari perlindungan hukum terhadap kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang dia tidak setuju dengan itu. Oke. Ini juga teks yang terdiri dari dua kalimat, di mana warme yang menjadi kata hubungnya. Ya. Nah, kemudian the burger sampai kepada the overhead itu adalah kalimat pertama. Kemudian had need aims is itu kalimat kedua. Ya. Nah, untuk kalimat satu kita sudah tahu subjeknya adalah the burger. Kemudian ada kan yang bisa kita jadikan PV di sini, ya. Apa artinya warga negara berhak, kemudian kan artinya dapat, ya. Kemudian bescherming di sini adalah res tentunya, ya. Bescherming itu adalah perlindungan, ya, perlindungan hukum. Kemudian zoeken ini kata kerja Bapak Ibu, berarti kita masuk kategorinya menjadi predikat karena kata kerja lain selain PV tentunya. Ya, kemudian tegen sampai kepada overhead adalah res. Ya, kemudian selanjutnya untuk kalimat kedua, ini juga kalimat yang konstruksi kalimat berita. Ada hey, ya, yang bisa menjadi subjek. Hey kita terjemahkan dengan dia yang kemudian merujuk kepada the burger, warga negara, ya. Kemudian is di sini menjadi PV-nya. Setiap kali ada is tentu dia jadi PV, begitu. Kemudian hey need aims untuk menjadi res. Demikian Bapak Ibu. Baik. Untuk teks 6 kita menerjemahkannya. Ketika seseorang warga negara mendapati hukum administrasi negara dilanggar, dia dapat mengajukan perkara kepada penguasa yang lebih tinggi. Orang menamakan ini dengan banding administratif. Baik. Di sini kita bisa melihat ada beberapa induk kalimat dan anak kalimat yang digabung dalam satu buah kalimat besar gitu ya, sebuah kalimat panjang begitu. Nah, kita bisa breakdown ya. Wanneer en burger vindt, ketika seorang warga negara merasa, ya. Nah, ini bisa menjadi anak kalimat tentunya. Ya, vindt itu menjadi PV-nya. Oke. Dan wanneer sampai kepada burger itu adalah res. Kenapa saya katakan ini adalah res? Karena frasa ini diawali oleh keterangan wanneer atau artinya ketika. Kalau seandainya tidak ada wanneer, maka the burger atau ein burger itu bisa menjadi subjek, gitu. Sehingga ketika suatu kalimat tidak ada subjeknya, hanya ada PV seperti ini, dari sini sampai sini, maka kita menamakan dia sebagai anak kalimat. Jadi kalimat ini diawali dengan anak kalimat, bukan dari induk kalimat.
begitu ya. Nah, kemudian kata hubungnya adalah dat. Dan kemudian untuk kalimat keduanya, ini adalah kalimat dalam bentuk pasif. Kenapa? Karena sudah ada words di sini. Anda bisa lihat ada words di sini. Kemudian juga ada kata kerja dalam bentuk ketiga, geskonde. Ya. Sehingga kita menerjemahkannya dengan dilanggar. Ya, dilanggar. Gesconden words. Oke. Kemudian kan hij bla 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 bla, kan tentu menjadi PV. Hij adalah subjek, ya. Ini dibentuk kalimat inversi. Jadi suatu kalimat yang dimulai dengan anak kalimat yang panjang, ya, kemudian baru memasuk ke kalimat utama, dan itu merupakan bentuk kalimat inversi, ya, keterangan didahulukan. Kemudian ada the zaak, verlegen an, itu masuk ke dalam rest tentunya, ya. Kalimat keempat, dit itu bisa menjadi subjek, ya. Dit menjadi refer to kepada voorleggen aan en hoger bestuur. Ya, jadi proses untuk mengajukan perkara kepada penguasa itu, kemudian di kalimat berikutnya digantikan dengan dit. Jadi refer to dit ini adalah kepada voorleggen aan. Oke. Kemudian noemt itu adalah PV tentunya untuk kalimat ini, ya, dan selain itu menjadi rest tentunya. Oke. Untuk kalimat 7, ya, kita bisa terjemahkannya dengan pengadilan administratif dilaksanakan oleh majelis hakim khusus yang tidak termasuk dalam kekuasaan kehakiman yang sebenarnya. Ya. Yang ini juga merupakan kata majemuk, Bapak Ibu, yang dihubungkan dengan di. Oke. Untuk administratif rechtspraak ini sampai kepada sini adalah subjek, PV-nya mana? Tentu words. Oke. Kemudian ini menjadi rest tentunya sampai kepada collations. Dan untuk kalimat kedua, ini adalah anak kalimat yang behoren itu adalah PV-nya. Kenapa dia di belakang? Iya, karena dia tidak mendahulukan keterangannya. Ya, mendahulukan keterangannya. Dan sampai kepada mag itu adalah rest. Oke, kita kemudian beranjak ke nomor 8. Terjemahannya adalah dari nomor ini. Sebuah contoh dari itu adalah pengadilan kepegawaian yang menangani sengketa antara pemerintah dengan pegawainya. Nah, ini juga merupakan kalimat majemuk, ya, yang dihubungkan dengan dat. Itu kalimat 1, en sampai kepada ambtenaren gerecht. Itu kalimat 2, geskilen sampai dengan ambtenaren. Oke, kita lihat dulu PV, ya. Ketahuan ini isinya sudah menjadi PV pasti. Kemudian untuk subjek, ya, sini subjeknya. Selain pada itu tentu menjadi rest. Dan untuk kalimat kedua, ini adalah subjek. Behandeld adalah PV. Kemudian selain daripada itu menjadi rest. Untuk kalimat 9, kita menerjemahkannya dengan terhadap peradilan administratif, hakim bisa menguji perkara atas kesesuaiannya terhadap hukum, tetapi tidak kesesuaiannya terhadap tujuan. Kalimat ini hanya terdiri dari satu kalimat yang panjang tentunya, ya. Nah, ketika Anda temukan be dalam mengawali suatu kalimat, yang kita tahu be itu adalah kata depan, maka kita harus paham bahwa kalimat ini adalah kalimat yang diawali oleh keterangan, sehingga jenisnya kita masukkan ke dalam kalimat inversi, ya. Jadi kita harus ingat kalimat inversi konstruksinya adalah rest dan subjek itu bertukar tempat. Jadi yang di tengah tetap PV, ya. Di sini kita tahu bahwa PV-nya adalah mag. Oke. Sehingga ya, yang di sebelah kanan PV
itu pasti menjadi subjek, dan di sebelah kiri akan menjadi keterangan. The rechter adalah subjeknya. Kemudian the Zaktusan, bla bla bla, ini adalah keterangan juga. Untuk nomor 10, kita terjemahkan. Itu adalah perbedaan penting dari banding administratif. Ya. Ini adalah kalimat berita biasa, Anda bisa langsung identifikasi dan itu pasti menjadi subjek. Kemudian is adalah PV, dan selanjutnya semuanya kemudian menjadi res. Nah, dengan menerjemahkan teks hukum ini, ya kita bisa memahami sedikit mengenai hukum administrasi negara. Jadi nanti di dalam pertanyaan tentang pemahaman teks, Anda bisa berikan jawaban yang benar. Nah, selanjutnya saya sedikit saja ingin menambahkan mengenai tentang ada kata kerja yang memiliki pasangan dengan kata depan. Ya, di sini kita ketemu misalnya di kalimat 3. Nah, di kalimat 3 seperti hat, kemudian ada om. Dalam terjemahan kita menerjemahkannya berkaitan dengan. Kemudian ada beschermen tegen di kalimat 5. Ya, ini pasangan. Tapi di dalam kalimat ini, di kalimat 5 tidak secara jelas beschermen, tetapi bescherming. Jadi agak ada perubahan bentuk kata gitu ya. Kata dasarnya beschermen tegen. Beschermen perlindungan, tegen terhadap. Ya. Kemudian selanjutnya di kalimat 6, kita lihat ada voorleggen aan. Voorleggen adalah mengajukan, kemudian aan kepada. Kemudian selanjutnya juga ada behoren tot di kalimat 7. Behoren, tapi totnya justru di sini. Begitu ya, Bapak Ibu. Artinya adalah berhubungan dengan, artinya adalah masuk ke dalam atau termasuk dalam. Ya. Nah, kenapa ini jadi penting? Pasangan kata kerja dengan kata depan. Karena dalam beberapa hal kata tersebut tidak memiliki pasangannya, sehingga memiliki arti lain. Seperti yang tadi hat, om. Hat saja artinya pergi, tetapi ketika dipasangkan hat dan om, dia menjadi terjemahan berkaitan dengan. Ya, atau voorleggen aan. Voorleggen saja itu adalah menetapkan. Tapi kalau voorleggen dipasangkan dengan aan artinya mengajukan. Gitu. Ya, mengajukan kepada, seperti itu. Nah, itu gunanya kita memahami pasangan kata kerja dengan kata depannya. Baik, Bapak Ibu, demikian perkuliahan kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa.